Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan proyek yang kami buat, yakni sistem informasi klinik. Baiklah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Hanafi Rafiq dan saya Dipandra Manggala Makalino. Baik, terkait tugas pembuatan proyek ini, kami ingin memenuhi nilai UAS, yakni pada matkul sistem informasi manajemen. Nah, baik, langsung saja kita ke tampilan login, di mana di menu login ini ada 3 pengguna yang dapat mengakses login, yakni yang pertama ada admin, ada dokter, dan pasien. Baik, sekarang akan saya berikan kesempatan kepada rekan saya untuk menjelaskan admin dan dokter. Baik, boleh saya silakan. Yang pertama ada admin. Nah, di sini admin harus mendaftar dulu ke klinik secara online. Setelah mendaftar online, data admin akan masuk ke dalam akun admin. Di sini kami mempunyai 2 admin, pertama Hanafi dan saya. Kali ini kita akan memakai Hanafi. Setelah memasukkan username, selanjutnya kita masukkan password admin. Setelah itu kita login sini. Oke, pada tampilan admin yang pertama, sini ada pendaftaran dan antrian. Nah, fungsi pendaftaran dan antrian ini untuk menginput data pasien yang tidak mendaftarkan dirinya secara mandiri. Nah, pertama ada data pasien. Salah satu pasien adalah dokter yang dituju dan keluhan. Jika data sudah diinput, maka data pasien akan muncul di sini dan akan mendapatkan antrian. Tadi Kalila dapat antrian A01 sesuai. Setelah itu ada nama dokter yang dituju dan keluhannya. Selanjutnya ada untuk mengelola data pasien. Nah, kelola data pasien ini berfungsi untuk mengubah data pasien jika pasien tersebut mengajukan perubahan data. Misalnya Kalila, kita akan merubah data. Bisa untuk merubah nama, merubah jenis kelamin, atau alamat. Dan juga untuk itu pertama. Oke. Habis juga untuk mengubah nomor rekam medis ini, misalnya dia ada keperluan lain, jadi mau diundur boleh. Bisa. Next. Selanjutnya ada kelola data dokter. Nah, data dokter ini digunakan admin untuk menginput data dokter yang tersedia di klinik tersebut sesuai dengan jamnya. Misalnya ada dokter untuk penyakit dalam, bisa kita input di sini atau di atas. Nah, saya tambah dokter. Dokter udah. Sini misalnya nama dokter, saya dokter D titik Manggala. Nah, ini untuk menginput nama dokter, misalnya poli orto. Nah, jadwalnya, pilih jadwalnya misalnya hari Senin Jumat. Yang jam 8 sampai jam 10. Nah, kalau datanya udah diinput, nanti datanya itu akan masuk di sini nih, dokter Manggala. Nah, misalnya datanya mau diubah, bisa ubah di sini. Nah, misalnya mau diubah, bisa ubah di sini. Itu simpan. Dan yang terakhir itu ada data rekam medis dan obat. Nah, data ini fungsinya untuk mencetak hasil rujukan dari pasien tersebut. Misalnya tadi Kalila, dokternya udah. Nah, dokternya memberikan diagnosa berupa demam. Nah, terus nanti dokternya kan pasti ngasih resep obat. Nah, resep obatnya bisa kita tulis di sini. Resep obat misalnya paracetamol 500 ml 1 strip.
nanti yang terakhir kita bisa masukkan total pembayarannya. Pembayarannya udah masuk dengan resep obat, jasa dokternya, dan kebutuhan klien tentang pasien tersebut. Misalnya total pembayarannya karena dia cuma konsultasi dan mengambil obat sekitar 155.000. Oke, simpan catatan. Nah, kalau udah kita simpan, nanti struk dari pasien tersebut akan muncul di sini. Nah, struknya bisa kita cetak struk. Nah, akan muncul di sini dan bisa kita cetak struknya. Masuk ke tampilan login dokter. Nah, setelah dokter mendaftarkan dirinya di sini, nanti data dokter itu akan dimasukkan sama admin di tampilan yang tadi. Nah, kalau udah dimasukkan, nanti akan masuk di sini data dokter. Misalnya kita masuk ke dokter Andi. Nah, disitu nanti masukkan password. Nah, masuk total. Nah, di tampilan dokter ini kami cuma menyediakan dua fitur. Yang pertama ada kelola data pasien sama kelola data dokter. Pertama, kelola data pasien. Kelola data pasien ini cuma berfungsi untuk mengetahui pasien mana yang akan berkonsultasi sama dokter tersebut. Saya tadi kan dokter Andi. Nah, yang mau berkonsultasi sama dokter Andi itu Kalila sama Ono. Kalila tadi kan udah kita input masuk ke dokter Andi. Nah, nanti itu antrian, nama, jenis kelamin sama alamat itu bakal muncul di sini di kelola data pasien. Habis itu yang kedua ada kelola data dokter. Nah, kelola data dokter ini berfungsinya untuk melihat data-data kita sebagai dokter. Misalnya dari data di sini ini ada mau perubahan jadwal atau salah nama, kita bisa lihat di sini. Nanti kalau misalnya mau ada perubahan, kita lapor ke admin. Nanti biar admin yang mengubah data-datanya di tampilan yang tadi. Oke, next. Oke, buat. Nah, untuk tampilan dokter tuh kita menyediakan cuma kayak itu aja, karena emang dokter ini tidak berhubungan langsung dengan kerjaannya aplikasi, kan dia lebih ke secara teknis mengurusi pasien. Jadi kami menyediakan fitur doang. Oke, lanjut ke data pasien. Baik, kita lanjut ke data pasien. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan login pada bagian pasien. Di sini pada login pasien bisa memasukkan nama lengkapnya, misal namanya Marcel boleh, bisa namanya Marcel. Nah, passwordnya ini kita langsung masuk, bisa langsung masuk portal. Nah, di sini terdaftar ya. Di sini terdaftar di daftar pengembangan diri. Di sini ada nama lengkapnya Marcel, jenis kelaminnya, dan pilihan dokter tujuan. Misal di sini dia bisa memilih dokter mana yang dia pilih sesuai dengan keluhannya. Misal dia keluhannya pada ortopedi. Nah, keluhannya biasanya patah kaki. Nah, setelah mengisi semua data-data ini, pasien bisa langsung mendaftar dan ambil nomor antrian hari ini. Ya. Bisa langsung kita klik di situ, jadi oke, maka akan muncul nomor antrian dan total pembayaran. Karena total pembayaran itu belum ada, maka dia masih nol. Nah, di sini tertera ya nomor antriannya A003. Di sini setelah pasien mendaftar secara mandiri, daftar pasien ini akan langsung muncul di login admin. Nah, kita bisa langsung kembali ke admin, keluar, kita ke admin. Nah, kita kembali ke admin. Nah, maka di sini nama Marcel tadi sudah muncul ya di tampilan loginnya admin. Nah, jadi kita bisa langsung ke rekam medis dan obat. Bisa kita masukkan nama pilih pasien. Bisa kita pilih nama Marcel.
Kita tadi masukkan nama dokternya juga, Dokter Manggala. Diagnosanya tadi patah kaki. Nah, sama resep obatnya. Resep obatnya itu obat pereda nyeri. Ya. Nah. Total pembayarannya karena dia konsul dan jaga operasi juga. Jaga operasi maka di kisaran 10 juta. 10 juta. Oke, nah, setelah semuanya kita isi, kita bisa langsung simpan catatan dan tagihan. Oke, kita klik oke. Nah, maka di sini akan tertera nama pasien, nama dokter, terus obat dan biaya pembayarannya. Nah, setelah ini kita bisa langsung kembali ke akun pasien, kembali ke login pasien. Nah, misal sudah ada namanya, Mas. Nah, di sini sudah muncul total pembayarannya, yakni 10 juta. Nah, setelah total pembayarannya ini muncul, maka pasien bisa mencetak struk yang tertera di sini untuk melakukan pembayaran. Nah, ini. Baik, mungkin cukup segitu untuk tampilan dari login pasien. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun pengucapan yang tadi kami sampaikan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.